Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Gue nerima banyak banget komentar modelnya begini. Atau, makanya mondok dulu biar ngerti. Atau gini, kalau nggak pernah jadi santri gak usah sok ngomongin pesantren. Menurut gue statement kayak gini tuh lucu sih. Karena kalau logika gini dipakai terus, dunia tuh nggak akan bisa dikritik sama siapapun. Contohnya gini ya, gue nggak perlu jadi politisi buat ngomongin korupsi. Atau gue nggak perlu jadi polisi buat ngerti kalau ada oknum aparat yang salah. Gue juga nggak perlu kerja di TV buat ngerti mana siaran yang bermanfaat, mana yang enggak. Kritik itu bukan soal pernah di dalam atau enggak, tapi soal fakta, data, dan cara berpikir yang kritis. Dan justru kadang orang luar tuh bisa lebih objektif, karena kita nggak terikat sama sistem di dalamnya. Kalau kritik soal feodalisme di dalam pesantren dianggap tabu, berarti kita udah sibuk jaga citra daripada perbaikan. Ingat ya, gue nggak nyerang semua pesantren. Banyak banget pesantren yang bagus, kiainya yang rendah hati. Tapi, kita juga nggak bisa pura-pura buta sama fenomena banyak banget santri yang udah kayak pembantu, udah kayak tukang di rumah kiainya. Atau ada berlebihan yang udah lebih mirip ke pemujaan. Kalau hal-hal yang kayak gini dibiarin terus, akhirnya pesantren tuh bisa kehilangan nilai pendidikan yang sejati. Mendidik manusia jadi merdeka, bukan tunduk tanpa berpikir. Jadi kalau ada yang komen, gak usah ngomong karena lo belum pernah mondok. Gue sih cuma mau jawab santai aja. Justru karena saya di luar, saya bisa melihat lebih jernih. It's me Pak Menteri, ciao. Terus bahasa yang pernah mondok kayak gimana? Yang ngata-ngatain penjual es teh, yang ngata-ngatain orang lain goblok, tolol di depan orang banyak, yang menggunakan agama untuk memperkaya diri. Kayak gimana Miftah kata-kata yang baik, yang kata-kata orang pernah mondok tuh kayak gimana Miftah? Kasih tahu gua kayak gimana? Lu nggak nyadar, lu waktu itu dipecat dari pejabat negara sama di era kepemimpinan Pak Prabowo karena ngomongin tolol dan goblok ke penjual es teh. Lu emang nggak nyadar, ha? Lu lupa sama itu semua. Lu lupa sama kejahatan lu. Lu lupa sama apa yang lu katain waktu itu zaman dulu. Lu lupa itu semua Miftah. Sadar diri, mendingan sadar diri. Oke lah kalau begitu ya Miftah, saya juga males manggil kamu Gus, itu nggak penting sekali. Tapi begini ya, kita selesai sampai di sini. Masalah budaya di dalam suatu kelompok lembaga pesantren itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang budayanya seperti ini, budayanya seperti itu. Oke, kita sebagai masyarakat akan mencoba menerima dan menghormati ya. Kita akan mencoba itu seperti itu. Jikapun ada orang yang menghina pemimpin pondok pesantren ataupun seorang ulama, menghina, bahwasanya penghinaan itu tidak dibenarkan ya. Tapi kalian juga harus setuju bahwasanya menyelesaikan masalah itu tidak dengan geruduk-geruduk, tidak dengan penghinaan juga. Kalian menganggap si dia menghina, tapi kalian juga menghina orang tersebut ya, sama aja ya. Harusnya kita sama-sama terbuka lah ya, dengan pikiran lebih dingin. Tapi kalau umpamanya nantinya ada ya oknum ya yang punya pondok pesantren mencabuli santriwati, ya mohon maaf, kita nggak bisa diam ya. Masa hal seperti itu kita harus diam ya? Nanti kalau ada di pihak pondok pesantren ya, ada namanya pembulian hingga kekerasan secara fisik dan itu viral, ya mohon maaf, sebagai masyarakat kita harus berbicara juga. Minimal apa yang kita sampaikan ini, kita bicarakan ini bisa menjadi evaluasi, bukan karena kita benci ya, paham? Nanti kalau umpamanya ada tersangka ya yang korupsi dana haji, ya kita pasti akan marah-marah ya, kita akan ngomel-ngomel ya. Jadi jangan seakan-akan kita yang belum mondok ini dianggap salah, nggak boleh berkomentar, paham ya? Gimana Miftah, udah paham kan seperti itu? Saya akan menghormati pondok, kawan-kawan masyarakat juga harus menghormati pondok pesantren, menghormati juga kiai-kiai yang sudah menjadi tempat wadah yang bagus, ulama yang harus kita hormati. Tapi di sisi lain dari pihak teman-teman pondok pesantren juga saling menghormati, sama kan, enak seperti itu ya. Jadi tidak ada yang sama ditinggi-tinggikan ataupun yang direndah-rendahkan, semua setara sama. Hidup kita adalah tempatnya untuk saling menghargai. Udah selesai sampai di situ. SDM pondok pesantren rendah. Kalau SDM-nya rendah, jangan mendirikan pondok pesantren. Nah, ini statement dari Pak Gembul. Halo guys, aku Faruk, seorang pelajar yang cuma ingin sharing. Sebagaimana kita tahu, beberapa hari terakhir bermunculan statement-statement yang sangat mengkritik pondok pesantren, terutama ketika kejadian runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khazini Buduran di Sidoarjo. Namun apakah statement ini sepenuhnya benar? Ini perlu kita kaji. Saya ingin melihat dari sisi historis adanya lembaga pendidikan pesantren, terutama yang dipimpin oleh kiai-kiai sepuh, yang mana pondok pesantren tersebut sudah berdiri sejak lama. Berdasarkan fakta-fakta sejarah menuliskan bahwa
berdirinya pondok pesantren, terutama pondok-pondok pesantren yang sudah berusia beratus tahun, 1 abad bahkan lebih, itu dulunya karena terkenal dengan kealiman kiainya, yang pada saat pertama kali beliau mengajar itu belum berdiri pondok pesantren. Namun karena seiring berjalannya waktu, beliau masyhur dalam bidang keilmuan, fan-fan keilmuan Islam, akhirnya banyak santri yang berdatangan untuk menimba ilmu dari seorang kiai atau seorang ulama. Hingga akhirnya apa? Akhirnya para santri tersebut mendirikanlah bangunan-bangunan yang berdekatan dengan tempat kiai itu mengajar. Kalau dulu mungkin disebut dengan gubuk, ya, atau tempat tinggal yang berada dekat dengan tempat tinggal kiai, agar mudah untuk belajar kepada kiainya. Seiring berkembangnya waktu, santri-santri itu semakin lama semakin bertambah. Kemudian didirikanlah bangunan-bangunan tersebut untuk menampung santri sekaligus tempat belajar santri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau dikatakan SDM rendah, kiai, kemudian para santri, beliau belajar sesuai dengan bidang keilmuannya tentang Islam. Lalu yang menjadi standar SDM tinggi itu apa? Ya, walaupun kalau melihat sekarang sudah modern, sudah maju, apakah kita tidak bisa melihat bagaimana historis didirikannya lembaga pendidikan pesantren pada saat itu? Kalau kita bisa menilai secara utuh, secara historis, melihat ke belakang, nah itu kita tidak bisa menilai secara sepihak bahwa SDM pondok pesantren itu SDM yang rendah. Ya. Mungkin bisa diadu argumen secara keahlian masing-masing di bidang keislaman atau di bidang agama. Nah, semua itu ada bidangnya masing-masing, maka tidak bisa diukur dengan standar yang sama seperti itu. Mungkin yang satu ahli dalam bidang ilmu agama, ahli dalam bidang keislaman, ilmu keislaman. Nah, yang satu lagi beliau memang ahli dalam bidang-bidang retorika, ilmu-ilmu umum, kemudian bisa menilai bahwa struktur bangunan, kemudian secara sains bangunan tersebut tidak sesuai, ya mungkin itu sudah ahlinya, jadi tidak bisa disamaratakan SDM-nya itu rendah atau tinggi dengan barometer standar ukuran yang sama gitu loh. Menggunakan barometer yang sama itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menjudge bahwa salah satu pihak itu SDM rendah atau SDM tinggi. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa tidak semua argumen yang disampaikan di publik, argumen yang disampaikan oleh seorang influencer yang mengatakan bahwa sesuatu itu jelek, sesuatu itu rendah, sesuatu itu tidak layak untuk diikuti, maka perlu ditinjau ulang kembali. Tidak serta-merta apa yang mereka katakan kita ikuti, sehingga kita terbawa dengan arus opini publik seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sekarang kan lagi rame soal Trans 7 yang diboikot sama masyarakat karena memframing pesantren itu ya seperti itu ya. Gue nggak mau bilang kayak gimana, gue pun nggak mau mengomentari. Tapi gue ingin coba share pengalaman gue mesantren selama kurang lebih 6 tahun. Ya 6 tahun sih, dari SMP sampai SMA. Gue mesantren di pesantren yang ada sekolah umumnya, jadi nggak cuma nyantren doang, jadi ada SMA-nya, SMP-nya. Dan gue pun di situ 24 jam, jadi ada asramanya sendiri. Gue juga makan di situ. Dan ya tiap hari ketemu ustadz, guru-guru dan segala macamnya. Kalau di pesantren gue itu, alhamdulillahnya nggak seperti itu. Jadi emang gue bersyukur sih mesantren di pesantren yang emang ya gue rasa bener gitu. Yang pertama, pendiri pesantren gue yang sekarang udah almarhum itu sama sekali nggak gila hormat. Bahkan beliau ini tuh dia nggak mau dibilang ustadz, nggak mau dibilang kiai. Beliau ini tuh lebih seneng dibilang bapak, dipanggil bapak gitu ya. Jadi kayak seolah-olah ya bapak kita aja. Ya pendirinya aja nggak gila hormat, apalagi di bawah-bawahnya, misalnya ustadz-ustadznya
Ya sama sekali gak ada yang gila hormat sih. Tapi yang harus diperhatikan juga, ya kita sebagai santri, sebagai siswa gitu kan maksudnya, ya harus tahu juga adab sopan santun ke ustadz, ke guru-guru kita. Jadi meskipun nggak pada gila hormat untuk ustadz-ustadznya, tapi ya tetap sebagai santri pun kalau lewat di depannya kita nunduk gitu kan, atau kalau ketemu salim, berkatanya yang sopan, nggak yang kasar-kasar maksudnya. Jadi emang tetap ada adab sopan santunnya sih. Dulu juga pernah kejadian di angkatan gua, jadi gua tuh disuruh bukan disuruh ngebangun sih, tapi ibaratnya bantuin lah. Tapi bantuin pun bukan yang berat-berat, dan itu pun gak lama, paling 1 jam. Jadi paling cuma estapetin batu bata atau estapetin adukan semen, nggak sampai langsung ngebangun karena tetap ada tukangnya, tetap ada ahlinya. Jadi cuma bantu-bantu aja sih, dan itu pun kita seneng kok ngelakuinnya, nggak yang dipaksa gitu. Terus gue juga lihat kalau Trans 7 ini bilang santri-santri ini sering banget kayak ngebersihin rumah kiai-kiainya, ustadz-ustadznya. Kalau di gua sih waktu itu minta gitu enggak ya, cuman kan maksudnya kan kadang-kadang tiap angkatan, tiap kelas ini dia punya wali kelas masing-masing, dan itu wali kelasnya ini ustadz. Dan kadang-kadang ya maksudnya sambil kita main, ngobrol, cerita-cerita, ya sambil juga ngebersihin rumahnya. Ya masa kita ngeberantakin rumahnya tapi nggak bantu juga bersihin gitu sih. Kalau sengaja kayak nyuruh-nyuruh gitu enggak sih. Paling kalau nyuruh tapi nanti masak yuk, tapi ya bantuin apa kek gitu sih. Untungnya gue mesantren di pesantren yang menurut gue baik sih. Jadi nggak semuanya juga pesantren seperti itu. Gue nggak tahu di luar sana. Gue juga mau komen soal pesantren ini di luar sana seperti apa. Tapi kalau yang gue alamin, pesantren selama 6 tahun dari SMP sampai SMA, ya oke-oke aja, baik-baik aja. Gak ada yang berkesan feodalisme gitu, nggak ada sih.